Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa nashhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadar Rasulullah wa rahmatuhul muhdah sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Wa usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim al-qail fi kitabih al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin. Jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Menarawih khutbah pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala larangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah, pencipta segala sesuatu, yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, dan berbeda dengan segala sesuatu yang tidak membutuhkan kepada tempat dan arah, serta maha suci dari bentuk dan ukuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya sejatinya bukanlah hari kegembiraan bagi sebagian orang. Pada hari raya semestinya yang berbahagia bukanlah orang-orang tertentu. Seharusnya kita semua bergembira. Seharusnya kita semua berbahagia. Karena hari raya sejatinya adalah hari raya seluruh umat. Hari raya adalah kegembiraan untuk umat Islam di seluruh dunia. Hari raya adalah kegembiraan bersama. Dan alhamdulillah pada tahun 1446 Hijriah ini termasuk musim haji akbar. Hadirin rahimakumullah, zakat fitrah yang mengiringi Idul Fitri dan kurban yang mengiringi Idul Adha adalah bukti bahwa Islam menggariskan agar hari raya melahirkan kegembiraan bersama. Orang yang mampu berzakat fitrah, maka ia berikan zakatnya kepada orang-orang fakir dan miskin. Orang yang mampu berkurban, maka ia bagikan daging hewan kurban kepada orang-orang yang tidak mampu, yang sebagian dari mereka mungkin hanya merasakan daging setahun sekali. Dengan itu kegembiraan akan merata. Kegembiraan akan dirasakan sebanyak-banyaknya oleh umat Islam.
Hadirin rahimakumullah, dari titik ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dan menggembirakan mereka dengan zakat dan daging kurban adalah sesuatu yang semestinya selalu mengiringi setiap momen hari raya. Hakikat hari raya adalah kegembiraan bersama, kasih sayang, empati, dan berbagi kepada sesama. Hadirin rahimakumullah, sebagai upaya untuk menjadikan hari raya sebagai kegembiraan bersama, kita seyogyanya menyambut hari raya dengan mempersiapkan diri kita untuk berbagi dengan yang lain. Menjelang hari raya kita persiapkan diri kita untuk membantu sesama, meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan dan menghilangkan kesedihan mereka dengan menyumbangkan sebagian harta kita. Jika tidak mampu, maka dengan ucapan-ucapan yang indah yang dapat menghibur hati mereka, dengan sapaan dan senyuman tulus kepada mereka, serta lantunan doa untuk kebaikan mereka. Ketika kita berkumpul bersama ayah ibu kita, bersama anak-anak kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang kita cintai dalam suasana makan bersama pada momen hari raya, ingatlah bahwa di sana masih banyak anak-anak yatim yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka. Di sana ada janda-janda yang bekerja membanting tulang mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak mereka. Ingatlah bahwa di berbagai tempat banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Di berbagai daerah masih banyak orang-orang yang kesulitan mencari nafkah. Paling tidak kita lantunkan doa untuk mereka pada hari yang penuh keberkahan ini. Pada hari yang semestinya semua orang bergembira, mereka menahan kesedihan, merasakan perihnya kehidupan, dan menanggung beban hidup dan serba kesulitan. Kita selipkan doa untuk mereka di tengah kegembiraan kita. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimahullah, kita hadirkan dalam hati bahwa pada saat kita membantu orang-orang yang membutuhkan atau mendoakan mereka, pada hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita renungkan dan kita hadir ke dalam hati kandungan makna dari ayat-ayat Allah berikut ini. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sejatinya kalian telah berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Wa la tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun. Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh, dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Hadirkan juga dalam hati apa yang disatakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurbi dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya
dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan baginya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kepada mereka yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup yang disebabkan berbagai masalah, kita katakan bahwa musibah yang menimpa kalian tidak sebanding dengan apa yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam beserta keluarganya. Hadirin rahmatullah, dalam penantian yang sangat lama hingga mencapai puncak usia 86 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai seorang anak dan kemudian diberi nama Ismail. Setelah perlahan jiwanya itu tumbuh dewasa menjadi seorang remaja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih putra yang sangat dicintai dan dinanti-nantinya itu. Apa sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam menerima perintah itu? Dengan ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total tanpa ada protes sepatah kata pun. Subhanallah, sebuah potret keluarga soleh yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Dialog indah antara keduanya terekam dalam Al-Quran sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ibrahim berkata, wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Sebagaimana kita tahu bahwa mimpi para nabi adalah wahyu, sedangkan perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya, maka pikirkanlah apa pendapatmu, bukanlah permintaan pendapat kepada putranya apakah perintah Allah itu akan dijalankan atau tidak. Juga bukanlah sebuah keraguan. Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati putranya dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati, Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah jauh melebihi kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Qala ya abati anta tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jawaban Ismail yang disertai insyaallah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demi mendengar jawaban dari sang putra tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam, lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang sembari menangis terharu dan mengatakan kepada Ismail, Nu'mal ma'ruf anta ya bunayya anta ala amrillah. Engkau sudah berkenalan bagiku untuk menjalankan perintah Allah, wahai putraku. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Ismail. Akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak dapat melukai leher Ismail. Hal ini dikarenakan pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu, sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu, dan pencipta segala sesuatu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak dapat menciptakan akibat, pisau tidak dapat menciptakan terpotongnya leher Nabi Ismail, sebab maupun akibat keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, berkat takwa, sabar, dan tawakal serta kedudukan total, ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dan berwarna putih yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna hadza lahwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzikrin 'azim." Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami terus Ismail dengan seekor sembelihan yang agung. Masyaallah muslimin rahimahullah, mari kita menonton bersama hadirin sekalian. Di tengah berbagai problema kehidupan, mari kita